Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini ada dua HP di depan saya ya. Ada Pixel 5, ini Pixel 5 5G, dan satu lagi ada Google Pixel 4 XL. Kedua HP ini statusnya akan dijual ya. Yang pertama ini Google Pixel 5 punya teman saya ya. Jadi satu kos itu ada ya, beberapa yang pakai Google Pixel dan sudah upgrade ke Pixel 7a. Nah, saya sempat posting tuh di tab komunitas ya, Pixel 7a itu yang versi Jepang warna biru bea cukai, harganya sekitar 6 jutaan. Kebetulan ada di Semarang yang jual. Dan Pixel 5-nya mau dilepas ya. Jadi karena udah upgrade, Pixel 5 ini tidak akan dipakai lagi. Oke, pembahasan kali ini mungkin lebih ke daily use atau pemakaian ya. Mengingat ini adalah HP yang generasinya cukup berbeda. Ya, ini 4XL ini punya saya sendiri ya. Kalau 4XL emang saya pakai buat harian. Sejauh ini saya pakai buat rekam-rekam video aja. Jadi nanti entah video itu tayang duluan atau ini tayang duluan, saya udah bikin salah satu vlog ya buat mengetes kamera Google Pixel 4 XL ini kalau dipakai full seharian gitu ya, rekam-rekam masih tahan nggak sih, terus hasil gambarnya gimana. Nah, ini salah satu contoh ya untuk kamera depan spesial di Pixel 4 XL ini. Menurut saya POV-nya yang lumayan wide ya, di angka 22 mm. Itu jauh lebih wide ya daripada kamera belakangnya yang di 26 mm. Jadi ini ya, menurut saya lumayan jadi alternatif nih kalau misalnya kalian pengen Google Pixel yang pakai Snapdragon 800 series, karena yang baru-baru kan udah pakai 765G sama Tensor ya. Nah, kalian pengen punya enakan Pixel yang lama, tapi kalau 4 dan 4 XL itu terkendala di kameranya yang punya ultra wide. Ya memang sih itu opsional ya. Kalau kalian butuh ultra wide, bener-bener butuh ya, larinya ke Pixel 5 atau 4a 5G atau Pixel seri terbaru. Ya kalau budgetnya terbatas ya mungkin di Pixel 5 dan 4a 5G. Nah, kalau di sini misalnya itu jadi kendala ya, menurut saya kamera depan di Pixel 4 XL dan Pixel 4 tentunya ya, karena sama, itu sudah cukup sih. Yang penting tambahin aja pakai tongsis ataupun tripod gitu ya, buat menjauhkan sedikit kameranya ke arah yang mungkin bisa POV-nya lebih luas lagi. Ini menurut saya jadi jawaban. Kita punya 3 opsi lah paling enggak ya. Ada lensa tele, lensa utama, dan juga lensa depannya yang ya lumayan lah untuk dijadiin kamera buat vlog. Dan menurut saya dynamic range-nya itu bagus. Jadi ketika ada gelap terang yang cukup kontras gitu ya, warna langitnya tuh nggak auto putih gitu, jadi masih ada biru-birunya dikit ya, hawa-hawa flagshipnya masih ada. Dan ini Pixel 4 XL udah saya coba kemarin seharian ya, nggak seharian full banget sih, itu start sekitar jam 7 pagi di daerah Temanggung sana ya, di Kecamatan Bejen. Di sana saya pergi ke Gua Lawa. Nah, cukup panas ya di jam segitu, terutama menjelang jam setengah 8, karena ada sedikit pendakian kecil-kecilan dari parkiran ke lokasi yang saya tuju. Nah, di situ ada peningkatan temperatur dari suasana karena memang lagi cerah banget. Nah, perangkatnya itu mulai panas ketika saya sudah mulai di area Gua Lawanya ya. Area Gua Lawa di sekitar sini nih. Nah, yang mulai area ini tuh perangkat mulai panas, tetapi ketika rekamnya di Full HD ya, Full HD 30 dan 60 fps, notif panasnya itu nggak muncul. Ya, intinya dia masih bisa lah buat rekam beberapa puluh menit ke depan, atau buat rekam lebih panjang ya. Tapi ketika rekamnya di 4K, nah saya hanya bisa rekam di sekitar 3 menitan, itu udah notif panasnya udah nongol. Itu ketika di 4K ya. Nah, ini saya rekam di 4K. Ini sekitar 3 menit, ini 1 menit kayaknya. 1 menit 54 detik. Ini notif panasnya udah
nongol, dan ya jadi terbatas sih. Itu sekitar jam 8, setengah 9-an ya. Tapi untuk kamera depan sih karena nggak bisa 4K ya, jadi aman-aman aja. Nah, untuk Pixel 4 XL ini gimana sih untuk di tahun 2024? Apakah masih nyaman-nyaman aja? Kalau misalnya kalian pengen beli, saya sarankan sih nyari yang internalnya 128GB. Walaupun ya di Pixel 4 XL ini kita masih dapat jatah unlimited storage itu, nih masih dapat lah, intinya dia nggak kayak Pixel 5a ke atas. Pixel 5a, Pixel 6 series, 7 series itu udah nggak dapat, jadi harus langganan Google One atau Google Drive yang bulanan atau tahunan. Kalau ini kita aman-aman aja, jadi nggak ada masalah tentang storage ya. Tapi kalau boleh saran sih, saya sarankan yang 128GB. Meskipun ya harganya lebih mahal ya. Kalau untuk storage foto-foto yang lumayan banyak kayak gini, itu jauh lebih proper. Misalnya kalian pergi-pergi ya, belum sempat unggah filenya ke Google Foto, yang 128GB itu bakal sangat berguna banget. Nah, untuk performanya gimana? Performa masih smooth-smooth aja. Jadi ini saya setting di kayaknya sih 90 Hz nya ya. Saya aktifin smooth display ya. Ini smooth displaynya saya aktifin, dan sangat-sangat enak, mengingat ini RAM-nya juga nggak yang kecil-kecil banget kayak 4GB kayak Pixel 3 series ya. Ini 6GB, dan untuk menghandle semua aktivitas yang saya lakukan di sini tuh hampir nggak ada masalah. Ini buat gaming kayak Mobile Legends juga masih enteng banget menurut saya. Kalau di Pixel 4 kemarin kan saya wajib pakai kipas tuh atau cooler ya. Kalau yang ini tuh udah enggak. Ini mirip-mirip kayak Pixel 6a ya. Jadi untuk performa gamingnya, meskipun kalau di setting rata kanan untuk Mobile Legends ya, itu ya hawa panasnya mulai terasa sih di belakang sini. Jadi kalau saran saya sih mungkin di setupnya di high gitu ya. FPS-nya di high atau 60 Hz atau 60 FPS, dan grafiknya di high aja, nggak usah mentok ke ultra. Itu kalau pengen mainnya agak lamaan dikit ya. Dan untuk baterainya gimana? Untuk unit saya ini baterainya ya standar aja, nggak yang hemat-hemat banget. Meskipun untuk penggunaan harian ya, misalnya untuk kamera kemarin nih saya pakai buat foto-foto dan video, itu mentok sampai jam 12 siang tinggal 15%. Itu karena ngerekam terus-terusan ya. Jadi kalau misalnya digunakan biasa aja tanpa rekam segitu maksanya sampai panjang gitu, ini bisa sampai jam 4 sampai jam 5 sorean. Ya untuk sosmed biasa, ini Instagram misalnya, YouTube-an, non gaming ya. Kalau gaming lain cerita. SOT mungkin 4,5 jam, 5 jam tuh udah mentok banget, mepet banget, baterai udah mau habis. Itu ya sekitar segitu untuk baterainya. Mungkin baterai health-nya ya di sekitar 82 atau 85% lah. Ini enggak yang bagus-bagus banget untuk kesehatan baterainya, tapi it's okay untuk pemakaian, masih bisa diajak kerja dan hunting foto. Intinya kan itu ya, masih bisa dipakai. Ya memang lebih cocok dijadiin HP kedua sih untuk Google Pixel yang seri-seri lama gitu, terutama untuk yang second ya kayak gini. Nah untuk lain-lainnya kayak sinyal, nah ini saya udah reset. Ini saya pakai eSIM doang ya, jadi saya eSIM Telkomsel, ini nggak ada SIM fisiknya. Bisa SIM fisiknya dipakai, cuman saat ini memang saya lagi nyobain eSIM Telkomsel sehingga nggak ada masalah. Untuk jaringan sejauh ini aman-aman aja, nih sinyalnya full 4G. Kita speed test dulu ya buat ngetes eSIM Telkomsel sekalian. Unit RioRed ini bisa untuk diinstal M-Banking gitu-gitu ya. Mungkin ada beberapa bank yang nggak mau. Status dia tuh hanya unlock bootloader aja, tidak root. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya pakai jasa root, bilang aja, pakai jasa RioRed, bilang aja, Mas nanti unitnya jangan di root ya, atau dilepaskan rootnya, supaya nanti saya bisa install ini gitu. Lumayan kencang untuk speednya ya, hampir 1:1. 41 Mbps dan 46 Mbps untuk uploadnya. Untuk latensinya di 10 milidetik, ini cukup banget kalau buat main Mobile Legends. Pingnya udah nggak terlalu tinggi ya, di 10 milidetik itu udah lancar ya. Kayaknya sih itu aja teman-teman. Untuk kondisi unit ini saya dapatkan cukup mulus ya, bahkan ini mulus banget sih. Kalau
kalian lihat secara fisik ini mulus banget, ini warna hitam, masih segel ya, jadi ya, baterainya semuanya masih ori ya, emang ada den di pojok-pojok ya, standar aja unit second. Ini saya jual mungkin open price nya kalau yang ini di sekitar 2650 ya, ini saya rasa cukup harga yang paling murah sih untuk unit seperti ini. Coba dulu cek di marketplace, 2650 masih nego tipis lah, monggo. Nah sekarang kita bahas untuk Pixel 5 nya deh. Singkat aja ya Pixel 5 karena bukan saya yang pakai, tapi kan saya pernah pakai. Pixel 5 ini unitnya saya beli di Bistore bareng teman saya, jadi saya ikut waktu itu ke Bistore Semarang ya buat nemenin, karena teman saya masih mungkin grogi kalau harus ngecek semua fitur-fiturnya apakah masih normal atau enggak. Nah Pixel 5 ini waktu itu tinggal sisa satu sih yang unit red, karena lainnya unit bea cukai waktu itu ya, harganya masih 4 sekian, lumayan mahal waktu itu. Dan ini pemakaian udah sekitar mungkin 4-5 bulan ya, dan hanya dipakai buat untuk foto-foto doang, urusan kantor aja, jadi emang butuh dokumentasi ya, dan nggak dipakai game sama sekali. Untuk baterainya masih sangat awet, tapi ini jadiin HP kedua ya, catatan di teman saya itu hanya HP kedua, dan masih selalu sampai malam, pagi sampai malam gitu. Kalau mungkin dijadiin HP utama ya mentok jam 5 sore sih, kalau dugaan saya ya, karena pengalaman saya pakai Pixel 5 juga kurang lebih segitulah, terutama unit-unit second seperti ini nggak akan bisa sampai malam kalau misalnya dipakai buat HP utama. Nah untuk kameranya ini karena Pixel 5 kan ultrawide ya khasnya Pixel 5. Bahkan ini kalau fun fact-nya ya, fakta-fakta menarik ya, ini berdasarkan uji coba kami aja. Jadi kamera belakang Pixel 5 ini kalau night mode-nya, ini kan ada night mode atau mode malam, itu jauh lebih jernih daripada Pixel 6a. Ini yang buat rekam saat ini Pixel 6a ya, punya saya yang lagi saya pakai. Saya udah bandingin beberapa kali metode, beberapa kali situasi, Pixel 5 ini jauh lebih jernih. Nggak tahu karena apa, tapi saya awalnya pikirnya gini, mungkin karena layarnya aja, tapi setelah ditransfer ke PC, sama-sama dilihat di layar yang sama, memang hasil gambar night mode-nya di Pixel 5 jauh lebih enak dipandang, nggak terlalu pucat ya, warnanya tuh pas ya, tipikal foto yang siap untuk diunggah atau di status WA kayak gitu ya, atau di story IG. Nah kalau yang Pixel 6a itu perlu di-adjust lagi, kayak nambahin saturasi lah biar sedikit gonjreng gitu. Nah kalau Pixel 5 ini untuk videonya ya masih bagus sih menurut saya, buat Insta Story, Reels itu masih sangat-sangat proper. Lensa ultrawide-nya juga bisa direkam buat bisa rekam saat 4K ya, 30 fps, tapi kalau 60 nggak bisa. Intinya ini unit yang dipakai dengan dalam kondisi yang nggak maksa-maksa banget ya, bukan untuk tempur banget, standar aja. Dan untuk ini Pixel 5 ini generasi terakhir yang masih dapat Google Photo Unlimited kualitas hemat. Untuk yang Pixel 5a itu udah nggak dapat. Ini statusnya rewrite ya, jadi bisa di-upgrade OS biasa bulanan boleh, MPG-nya bisa, dan juga untuk yang tidak boleh dilakukan itu reset pabrik dan downgrade. Ini eSIM-nya juga udah bisa, jadi udah diinstal. Waktu itu udah di rewrite dua-duanya, 2 SIM. Jadi aman. Kalau misalnya ada butuh bantuan rewrite unit Google Pixel ya bisa hubungi saya via DM Instagram. Nanti pasti dibantu. Oke teman-teman, untuk Pixel 5 ini sejauh ini penggunaan dari teman saya cukup impresif ya, jadi sangat-sangat membantu untuk pekerjaannya. Bukan unit yang terbaik tentunya karena ini unit second, tapi saya jamin untuk kenormalan semua secara hardware, fisik, dan softwarenya ini dalam kondisi yang cukup oke untuk digunakan. Terima kasih, semoga video ini memberikan informasi tambahan buat teman-teman. Selamat mencari Pixel kebanggaan kalian, kesukaan kalian. Pixel itu belinya jodoh-jodohan ya. Kadang beberapa toko memang punya reputasi bagus, tapi kadang ada aja yang dapat unit kurang oke. Jadi setiap beli Pixel di toko manapun, saya mewajibkan teman-teman buat unboxingnya itu di videoin ya, supaya nanti proses returnnya atau misalnya tukar unit itu
tidak terlalu bertele-tele dan lancar. Semoga teman-teman dapat unit pixel sesuai impiannya, sesuai kondisi yang baik lah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.